Orang asing tidak bisa lagi menarik uang mereka di daratan China. Ini bukan lelucon teman-teman. Bahkan pakar investasi Mark Mobius tidak dapat menarik uangnya dari HSBC di Shanghai. Mobius, yang telah berinvestasi di China selama 30 tahun dan memiliki jaringan koneksi yang luas di China, secara pribadi mengatakan kepada pembawa acara Fox, Maria Bartiromo, bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan uangnya sendiri. Jumlah uang yang tidak dapat ia tarik hanya 3 juta yuan, bukan modal miliaran. Jika seseorang yang memiliki koneksi yang baik di China seperti Mobius tidak dapat menyelesaikan masalah sekecil itu, apa harapan yang tersisa bagi kita semua? Sangat jelas bahwa laju pemisahan diri China dari pasar dunia semakin cepat. Apa cerita di balik uang tersebut? Apakah uang itu perlu ditransfer ke luar negeri secara langsung? Mobius kemudian mengungkapkan kepada Hong Kong Economic Times bahwa uang tersebut adalah uang yang ia peroleh dari penjualan real estate Shanghai 20 tahun yang lalu, sekitar 3 juta RMB dalam bentuk tunai. Namun, HSBC Shanghai meminta semua dokumen yang terkait dengan sumber dana, dokumen pajak, faktur, dan lain-lain, tetapi dia tidak tahu lagi di mana dokumen-dokumen tersebut. Akibatnya, dia tidak dapat menarik uangnya. Menarik uang dari bank di China bisa jadi sulit, apalagi mentransfer uang ke luar negeri. Ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh investor asing di China. Pengusaha Taiwan juga mengalami kesulitan dalam menarik uang dari rekening bank mereka di China. Akibatnya, mereka terpaksa membelanjakan uang mereka di luar negeri dengan menggunakan kartu bank China untuk melakukan pembelian. Pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah China ini telah menyebabkan penurunan tajam sebesar 73% dari tahun ke tahun dalam investasi asing langsung di daratan China selama paruh kedua tahun lalu. Partai Komunis China, PKC, memiliki sejarah panjang dalam mempersulit para investor, dan janji-janji mereka tidak dapat dipercaya. Baik investor domestik maupun asing telah dirayu dengan berbagai kondisi istimewa, seperti menawarkan sebidang tanah dan kebijakan yang menjanjikan, hanya untuk ditinggalkan tanpa solusi apapun setelah dana dan peralatan tersedia. Para pejabat sering berdalih dengan menyatakan bahwa masalah-masalah sebelumnya bukan lagi tanggung jawab mereka karena pergantian pejabat pemerintah, dan diperlukan pembayaran untuk mengatasinya. Oleh karena itu, berinvestasi di komunis China berarti bahwa meskipun Anda menghasilkan 100 miliar, Anda hanya dapat mengambil maksimal 30 miliar, dan ini sudah sangat murah hati. Sisa uang tidak akan dikembalikan, dan Anda akan ditekan untuk terus berinvestasi di daratan tanpa ada pilihan untuk pergi. Informasi tentang warga negara asing yang ditindas oleh PKC secara bertahap terungkap di berbagai industri. Mobius baru-baru ini angkat bicara, mendorong para pengusaha Amerika untuk mengungkap perlakuan tidak adil yang mereka terima di China. Ketika kekuasaan PKC berakhir, para kreditur ini akan menuntut pembayaran kembali hutang mereka. Tetapi mengapa orang-orang ini tidak pernah berbicara sebelumnya? Singkatnya, lingkungan secara keseluruhan telah berubah dan arus telah berubah, tidak seperti sebelumnya. Mari kita bahas Mobius. Dia berinvestasi di komunis China selama 30 tahun dan menjadi terkenal di Wall Street sebagai Indiana Jones-nya investasi pasar negara berkembang. Ini berarti dia adalah seorang pemimpin di bidangnya. Jelas, dia telah mendorong industri keuangan Amerika untuk berinvestasi di China. Untuk melakukan transaksi keuangan dan investasi di China, seseorang perlu menginvestasikan setidaknya beberapa miliar dolar AS, bahkan puluhan atau bahkan ratusan miliar dolar AS. Investasi pada tingkat ini seringkali terkait dengan pejabat pemerintah, dan membutuhkan dukungan dari keluarga kaya yang memiliki koneksi dengan PKC untuk menangani uang dalam jumlah besar di China. Hal ini telah terjadi selama 20 tahun terakhir. Kali ini, dia menghadapi situasi di mana dia tidak dapat menarik tabungannya. Tanpa ragu, dia akan mencari bantuan dari keluarga merah yang berkuasa dan memiliki koneksi dengan pemerintah. Namun, fakta bahwa dia secara terbuka mengekspos masalah ini menunjukkan bahwa keluarga merah di belakangnya tidak dapat membantu kali ini. Bukan karena keluarga-keluarga ini telah kehilangan pengaruhnya, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Xi Jinping. Dengan kata lain, isu pemisahan diri dari AS tidak lagi diperdebatkan di antara para petinggi PKC. Hal yang sama juga berlaku untuk situasi di AS. Jika seorang investor terkenal ingin mengungkapkan beberapa informasi, mereka akan menghubungi outlet media seperti Wall Street Journal dan New York Times. Namun, jika media-media tersebut menolak untuk melaporkan kisah mereka, investor tersebut mungkin harus beralih ke Fox News. Apa yang ditunjukkan oleh hal ini?
Ini menunjukkan bahwa media-media besar ini mungkin tidak ingin mempromosikan gagasan divestasi dari China karena mereka tidak ingin melihat keruntuhan langsung dan masih membutuhkan waktu untuk mengeluarkan modal mereka dari China. Bagaimanapun, Wall Street telah mulai mendiskusikan penarikan diri dari China. Hal ini mengindikasikan bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh, sudah terlambat untuk mempertahankan investasi di RRC di sektor keuangan. AS siap untuk mengambil tindakan terhadap PKC, jadi disarankan untuk menarik diri sekarang. Hubungan antara AS dan China sangat tegang, seperti yang dilaporkan oleh berbagai sumber. Sebagai contoh, Sequoia Capital, sebuah perusahaan berbasis di AS yang berinvestasi di perusahaan rintisan China, telah diselidiki oleh Gedung Putih. Meskipun Sequoia Capital didirikan oleh orang Amerika, perusahaan ini kemudian mendirikan Sequoia Capital China. Pada akhir tahun lalu, pemerintahan Biden meminta Sequoia Capital untuk menjelaskan mengapa mereka berinvestasi di bidang semikonduktor, AI, dan komputasi kuantum. Investasi Sequoia Capital di China semuanya berasal dari Amerika Serikat, dengan peningkatan modal hampir 8,5 miliar dolar tahun lalu. Sebelumnya, mereka telah berinvestasi di raksasa e-commerce China seperti JD.com, Pinduoduo, Meituan, dan TikTok Douyin, yang semuanya sangat sukses. Sequoia Capital telah berinvestasi di 40 proyek semikonduktor China sebelum tahun lalu. Namun, sebagai tanggapan atas kekhawatiran atas keamanan nasional AS, Wall Street Journal melaporkan bahwa Sequoia Capital telah mengurangi investasinya di perusahaan-perusahaan teknologi China. Selain itu, perusahaan ini telah mulai merekrut personil dengan latar belakang keamanan nasional untuk tujuan tinjauan internal. Perlu dicatat bahwa dana pribadi Mobius tidak dapat ditarik di China. Hal ini menunjukkan bahwa PKC, yang juga berusaha untuk memisahkan diri, dengan sengaja mencegah para investor ini menarik dana mereka. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Biden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Partai Republik bahwa, sebelum mempertimbangkan sanksi terhadap PKC, AS harus terlebih dahulu memperhitungkan jumlah uang yang belum ditarik dari China. Baru-baru ini, Robert Keprot, seorang pejabat Departemen Keuangan AS, mengunjungi Beijing, yang mengindikasikan bahwa AS mungkin sedang berusaha untuk mengamankan waktu bagi para investor Amerika untuk menarik investasi mereka sebelum menghadapi China. Selain itu, Mobius tidak hanya mengungkapkan rahasia, tetapi juga menganjurkan para investor Amerika untuk berinvestasi di India dan Brasil. Sebuah survei sentimen bisnis dari Kamar Dagang Amerika di China menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan Amerika yang berinvestasi di China tidak lagi menganggap China sebagai salah satu dari 3 prioritas investasi mereka. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 25 tahun sejarah organisasi ini. Setengah dari perusahaan-perusahaan ini melaporkan tidak menghasilkan keuntungan di China tahun lalu. Lebih dari sepertiga perusahaan melaporkan penurunan pendapatan di China dari tahun ke tahun. Sebaliknya, India dianggap sebagai tujuan investasi teratas, diikuti oleh Brasil. Selain itu, Mobius optimis mengenai perekonomian AS, dengan menyatakan bahwa negara ini berada di tengah-tengah perang dengan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan meningkatnya konflik tidak langsung dengan China yang mengakibatkan peningkatan pengeluaran. Inilah sebabnya mengapa pasar tenaga kerja sangat membutuhkan tenaga kerja. Suku bunga yang tinggi tidak selalu mengindikasikan pasar yang buruk. Mobius percaya bahwa ekonomi AS berkinerja baik. Sementara itu, sektor investasi AS juga menarik diri dari China. Hal ini terlihat dari laporan keuangan Bridgewater Associates yang mengurangi kepemilikannya di Ideal Auto dan Jitai Pharmaceutical sebesar 50% pada kuartal terakhir. Perusahaan ini juga mengurangi kepemilikannya di raksasa mesin pencari China Baidu, platform video online Iqiyi, dan perusahaan makanan cepat saji Yum China sebesar 48%. Selain itu, karena pemerintahan Biden akan memberlakukan larangan ekspor teknologi ke China, Bridgewater juga telah menjual produsen chip besar AS seperti Micron dan Nvidia, mengurangi kepemilikannya di Microsoft dan Apple masing-masing sebesar 95% dan 94%. Dalam keadaan seperti ini, jelas bahwa dana PKC semakin berkurang, dan mereka telah menyadari hal ini selama beberapa waktu. Untuk mengatasinya, mereka telah mulai memperbaiki industri keuangan dan menasionalisasi kekayaan pengusaha besar di sektor ini. Baru-baru ini, mereka menahan Bao Fan, seorang pemodal Ventura yang terkenal secara internasional yang merupakan orang kedua setelah Xi Jinping dalam hal pengaruhnya di sektor keuangan China.
Di antara aplikasi yang digunakan oleh netizen China, 90% terkait dengan Baofan. Perusahaan-perusahaan seperti Alibaba dan Didi mengandalkan investasi Baofan untuk menjadi sukses. Namun, sekarang setelah Baofan ditahan, industri modal Ventura menjadi takut dan tidak yakin tentang jenis investasi seperti apa yang akan menyinggung posisi resmi pemerintah China dan melewati garis merah. Akibatnya, investasi USD di perusahaan rintisan China tahun lalu menurun sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat, dan jumlah transaksi USD menurun lebih jauh lagi sebesar 74%. Ini berarti bahwa investor asing telah sepenuhnya melarikan diri dan tidak lagi berinvestasi, karena mereka tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Mari kita lihat bagaimana investor asing yang melakukan investasi besar melakukan bisnis di China. Investor seperti Mobius, yang telah berinvestasi selama 30 tahun, harus memiliki koneksi dan latar belakang di Beijing karena di China, semua investasi dilakukan melalui hubungan. Banyak proyek inovasi China diambil alih oleh para pangeran dan pejabat setingkat sekretaris partai di tingkat provinsi. Setiap kali sebuah penemuan yang bagus atau ide yang menguntungkan muncul di sektor swasta dan rencana bisnis dikembangkan, pendiri proyek sering digantikan oleh seseorang yang memiliki koneksi keesokan harinya. Sayangnya, PKC tidak menghargai kekayaan intelektual, jadi meskipun seseorang menuntut di pengadilan, mereka tidak akan menang. Penemu paling-paling adalah direktur teknis yang bekerja untuk perusahaan selama 1 atau 2 tahun untuk mengembangkan produk. Setelah itu, pihak yang berkuasa akan mengubah ekuitas, merestrukturisasi dewan direksi, dan menendang penemu keluar dari pintu. Pada akhirnya, perusahaan akan menjadi perusahaan yang berkuasa, dan semua investasi di China mengikuti pola ini. Mobius mungkin hanya salah satu investor Amerika yang telah berinvestasi di China, tetapi dia mencerminkan sentimen banyak investor Amerika yang telah menjadi korban sistem PKC. Para investor ini percaya bahwa mereka adalah pemenang dan bahwa Xi Jinping tidak akan dapat menyentuh mereka karena koneksi mereka di PKC. Mereka gagal menyadari bahwa PKC tidak hanya mengeksploitasi penduduk China, tetapi pada akhirnya juga akan mengeksploitasi investor asing, termasuk yang berasal dari AS. Dengan dorongan dari Mobius, lebih banyak investor yang akan bersedia untuk berdiri, berbicara kepada media dan memberikan bukti atas penderitaan yang mereka alami. Hal ini akan membentuk arah sentimen anti-RRC, terutama di kalangan finansial atau orang kaya.